semua, jumpa lagi dengan saya Devri Saifullah. Menarik sekali mengikuti perkembangan sepak bola saat ini yang sangat dinamis ya. Dan kita tentu sekarang ini dalam waktu dekat kita akan memantau Timnas U17 yang akan main di Piala Kemerdekaan 2025. Duel uji coba yang disiapkan oleh PSSI ini cukup menarik menurut saya ya, karena tim yang diundang semuanya kontestan Piala Dunia juga dan bukan tim yang lemah. Kita bersyukur, berterima kasih karena Timnas U17 diuji coba mendapatkan lawan yang cukup kuat, yaitu Mali, Tajikistan, dan Uzbekistan. Jadi ada 4 negara di Piala Kemerdekaan yang berlangsung di Stadion Sumatera Utara di Deli Serdang. Kita tahu bahwa Timnas U17 lolos Piala Dunia U17 dengan menjadi pemuncak grup klasemen di Piala Asia U17 lalu. Tapi kita gagal saat menghadapi Korea Utara di 16 besar sehingga tidak bisa melaju lebih jauh. Tapi format Piala Dunia sekarang lebih fleksibel karena cukup lolos dari grup saja di Piala Asia bisa menjadi kontestan di Piala Dunia, karena FIFA sudah menambah jumlah dari kontestan Piala Dunia 2017 menjadi 48 negara. Nah, apakah uji coba nanti bisa membuat Zahabi Goli dan kawan-kawan, Matthew Baker CS, bisa berbuat banyak di Piala Dunia? Menurut saya Piala Kemerdekaan ini ajang yang keren untuk mengukur kekuatan Timnas U17 sebenarnya. Karena dari sisi pribadi, dari pendapat pribadi saya cukup optimistis dengan Timnas U17 menghadapi Piala Dunia U17 nanti. Dibandingkan 2023 lalu, Timnas U17 sekarang lebih matang karena lolos lewat kualifikasi. Sedangkan yang 2023 kita tahu itu merupakan tim yang dibentuk dadakan dan kita mendapatkan hadiah jadi tuan rumah sebagai kompensasi gagalnya Piala Dunia U20. Jadi secara tim menurut saya ini lebih baik dibandingkan 2023 lalu, dan harapannya begitu, kita bisa berbicara banyak ya paling tidak lolos dari fase grup ya. Nanti saya ceritakan bagaimana. Nah, di Piala Kemerdekaan ini kita menghadapi lawan-lawan yang bagus seperti yang saya sebut nanti. Dan mereka bukan lawan-lawan yang mudah. Uzbekistan U17 adalah juara di Piala Asia U17 lalu. Lalu Tajikistan juga lolos 16 besar. Perempat final malah. Lalu Mali U17 merupakan juara Piala Afrika U17. Jadi ini benar-benar duel yang sulit, tapi ini bagus untuk anak-anak U17 untuk menatap Piala Dunia U17 nanti. Diharapkan kita bisa meraih hasil yang bagus lah di Piala Kemerdekaan ini. Paling tidak mencetak gol ya. Kalau juara atau menang di 3 laga itu agak sulit ya, karena ada Uzbekistan. Kita tahu ini negara yang bagus sekarang ini di Asia, menjadi sorotan di dunia. Dari kelompok muda sampai seniornya bagus, kuat gitu. Dan ini modal yang bagus untuk mengukur bagaimana kesiapan kita di Piala Dunia U17 nanti pada November di Qatar. Kita tahu ada peluang untuk berbicara banyak di Piala Dunia U17 nanti. Kita satu grup, di grup H bersama Brazil, Zambia, dan Honduras.
kita hanya ya memang tidak bisa memandang sebelah mata, tapi lawan paling kuat tentu Brazil sebagai juara, salah satu negara paling banyak juara Piala Dunia U17. Sedangkan Zambia dan Honduras boleh sebut sama lah dengan kita ya. Mereka juga baru pertama kali main di Piala Dunia U17. Jadi kesempatan untuk melaju ke fase berikutnya, karena ini cukup terbuka. Peluangnya cukup terbuka. Mengapa? Karena format Piala Dunia sekarang berubah. Ini juga akan diterapkan di Piala Dunia Senior, karena ada peringkat ketiga terbaik. Memang 2023 juga ada begitu ya, tapi ini lebih ada 4 negara yang dipilih menjadi lolos ke fase berikutnya sebagai peringkat ketiga terbaik. Jadi dengan peringkat ketiga paling tidak meraih kemenangan 1 dan imbang 1, itu sudah otomatis bisa peringkat 3 terbaik. Bahkan itu bisa posisi 2. Ya harus realistis, saya pikir Brazil yang akan menguasai di grup H nanti. Nah, kembali ke Piala Kemerdekaan, yang kita harapkan bahwa pemain-pemain ini benar-benar bisa menerapkan taktik dengan baik. Ya, kita mengetahui di Piala Asia U17 lalu anak-anak ini timnas U17 anti klimaks saat kalah 0-6 dari Korea Utara. Ya, pasti Coach Nova belajar banyak dari ini. Dan ini menarik karena Coach Nova ini banyak belajar dari Sintayong. Jadi kita berharap dia bisa menerapkan strategi terbaik menghadapi lawan-lawan tangguh di Piala Kemerdekaan. Uzbekistan realistis, bisa imbang saja udah lumayan. Tajikistan kita berharap bisa menang. Lawan Mali paling tidak imbang. Jadi 4 poin saya pikir target yang realistis. Nah, ini bagaimana anak-anak ini bisa meraih itu ya, kita memang berharap strategi yang tepat dan mental yang terbangun dengan lebih baik lagi dibandingkan Piala Asia U17 lalu. Dan saya yakin itu bisa dilakukan oleh Coach Nova. Dan ini penting, Piala Kemerdekaan ini penting untuk mengukur kira-kira peluang kita di Piala Dunia nanti seperti apa. Demikian teman-teman ulasan saya. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.